Nggak usah terlalu serius, tapi nggak usah terlalu santai juga. Jadi medium rare mungkin ya. Jadi pada video ini saya akan mengenalkan dua tools extension dari Excel yang sangat berguna tuh. Bila kalian satu mengolah data tidak sedikit, tapi data itu harus updatable gitu ya, di-refresh terus. Yang kedua adalah dengan sumber data yang banyak, jadi source datanya tuh banyak, nggak cuma satu. Nah, tools itu adalah yang pertama Power Pivot dan Power Query. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Pandu, di channel saya, Data-Data. Yang pertama Power Query. Nah, Power Query ini apa sih? Kalau yang saya gunakan Power Query itu sekarang tuh untuk melakukan cleansing data, sehingga data tersebut siap untuk digunakan dalam proses analisa di tools selanjutnya. Itu simplifikasinya. Cuman kalau kita lihat di definisi resmi Microsoft, Power Query ini adalah tools untuk mengenhance self-service business intelligence atau BI. Nah, jadi BI ini sebenarnya udah bisa dilakukan di Excel biasa. Cuman karena mungkin data saat ini size-nya gede-gede gitu ya. Jadi Microsoft membuat tools bantuan gitu ya untuk melakukan 3 hal di data tersebut. Pertama, discovering data. Kita bisa meload data yang besar di sini. Kita lihat formatnya seperti apa dan segala macam. Kita bisa combining data di sini juga. Jadi menyatukan beberapa data bisa di sini. Kita bisa refining data. Artinya kita bisa cleansing, editing data di sini. Tapi tidak mengedit value-nya ya. Value satu cell itu tidak bisa diedit. Jadi kita cuma bisa view di Power Query. Nah, ini sumbernya pun juga bisa bermacam-macam ya. Bisa mulai dari relational database, structured, semi-structured, OData, dan lainnya. Hadoop juga bisa. Nah, sedikit dari Power Query kita bisa ngapain. Tadi udah jelasin, jadi bisa connect ke berbagai macam data source. Kita bisa merge dan shaping data di Power Query. Kita bisa custom view. Nah, tadi kita hanya memview data source di Power Query. Segala macam yang kita lakukan di Power Query seperti editing, kita melakukan transformasi data di Power Query, itu tidak akan merubah data source-nya. Setelah kita melakukan editing di Power Query, ada namanya tombol load. Nah, setelah kita load, baru nanti akan keluar sheet baru di Excel atau ada koneksi data ke Excel gitu ya. Itu hasil data olahan kita. Seperti itu. Nah, kita bisa gunakan JSON parser juga di sini. Terus tadi cleansing operation udah ya. Terus kita bisa import multiple data log. Terus kita bisa create query dari Facebook. Nanti kita explore juga bareng-bareng mungkin yang dari Facebook ini. Dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman masih penasaran, bisa langsung lihat di website Microsoft langsung ya, definisinya seperti apa. Oke, ini untuk Power Pivot. Nah, ini Power Pivot apa sih ya? Power Pivot menurut sumber resmi dari Microsoft gitu ya. Nah, ini adalah Excel add-ins. Jadi, kita bisa melakukan data analisa di sini dan membuat data model di Power Pivot ini. Nah, Power Pivot ini kelebihannya dia bisa menggunakan data yang size-nya cukup besar dan dari berbagai macam sumber. Nah, top feature-nya kita bahas sedikit. Jadi kita bisa import jutaan baris data dari berbagai macam sumber ke Power Pivot ini. Kita load ke dalam satu workbook Excel bisa gitu ya. Cuman di Power Pivot-nya, jangan di Excel ya, nanti nge-hang gitu ya. Nah, yang kedua adalah dengan jumlah data segini kita bisa melakukan kalkulasi dengan cepat dan analisa dengan cepat. Jadi si engine-nya ini akan memaksimalkan fungsi dari prosesor kita atau dari memori RAM kita. Jadi kalau misalnya mungkin bisa pakai virtual machine juga kali ya, kalau misalnya mau lebih kenceng lagi kita sewa cloud mungkin ya virtual machine-nya. Nah, dia ada algoritma namanya efficient compression algorithm. Nah, ini jadi dia akan meload ke memori data-data itu ya. Jadi sama fungsinya atau prosesnya ya, sama seperti Power Query. Dia di Power Pivot ini akan memview data raw datanya. Raw datanya akan tetap sama, nggak akan berubah meskipun kita lakukan edit, kalkulasi, measurement di Power Pivot seperti itu. Nah, yang ketiga, secara nggak langsung sumber datanya itu tidak terbatas. Jadi dari any location for massive data analysis on desktop, including tadi ya relational database dan macam-macam, cloud, data feed, Excel file dan segala macam. Security management. Nah, ini nomor 4. Ini mungkin berguna nanti bagi IT administrator. Yang kelima ini namanya DAX. Ini data analysis expression adalah sebuah bahasa formula yang dipakai di Power Pivot
Selain Power Pivot juga dipakai di Power BI. Nah, ini DAX ini sama seperti bahasa formula di Excel biasa, cuman lebih simple dan powerful. Dia bukan bahasa programming, bukan, jadi bisa dipelajari lah, lebih mudah gitu ya. Nanti akan kita bahas DAX ini di video-video selanjutnya gitu ya, penerapan di Power Pivot-nya seperti apa. Gitu. Itu untuk Power Pivot. Sedikit sharing terkait dengan framework yang saya gunakan dalam pekerjaan saya sehari-hari ya. Jadi ada dua jenis data secara besaran ya. Pertama periodic data. Nah ini periodic data ini strukturnya sudah lebih rapi gitu ya. Dan kita bisa refresh data ini setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan gitu ya. Biasanya data ini kita ambil dari portal khusus perusahaan atau kita koneksi langsung dengan database perusahaan. Nah ini kita bisa storing di MS Access. Dulu saya pernah pakai MS Access. Sekarang PostgreSQL juga bisa seperti itu. Nah ini atau database lainnya seperti SQL, MySQL, dan sebagainya. Nah setelah kita storing di database management ini, lebih rapi gitu ya, kita bisa gunakan langsung ke Power Pivot. Atau kalau kita mau transforming datanya, lebih mendekati dengan yang kita inginkan formatnya, kita bisa transforming di Power Query dulu gitu ya, optional. Nah, setelah itu bisa ke Power Pivot. Nah, jenis data kedua ad hoc data atau kita gunakan untuk rapid modeling. Nah, ini ad hoc data biasanya data yang belum pernah kita proses sebelumnya, biasanya dapat dari bos gitu ya, suruh analisa. Nah, ini bisa kita masukin ke Power Query dulu untuk kita lihat datanya kalau misalnya gede, formatnya seperti apa, data apa gitu ya. Nah, kalau udah jelas, kita bisa load langsung ke Power Pivot. Kalau memang udah oke gitu ya, kita lihat datanya nggak begitu besar, mungkin formatnya sudah oke gitu ya, kita bisa langsung juga load ke Power Pivot, seperti itu. Jadi ini di Power Pivot nanti bisa dibikin modeling, linking data, semuanya dari berbagai macam sources gitu ya, kita linking semua di sini, sehingga ujungnya nanti pasti reporting dan insight gitu ya. Nah, untuk menggunakan Power Pivot, ini teman-teman nggak harus ngerti menggunakan MS Access dan database management lainnya gitu ya. Mungkin kalau lebih mengerti itu lebih baik gitu ya. Cuman tidak harus gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan Excel biasa juga bisa, Excel dan Power Query. Beberapa Excel atau banyak Excel digabungin di Power Pivot juga bisa gitu ya. Nanti kita bikin data model di sini bisa seperti itu. Ujungnya sama, insight dan reporting. Oke, seperti itu.